siapkan hati kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di hati kita di tempat ini. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you, Jesus. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. Yes, Lord. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, we make way. Let's sing together. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. In this place, Lord, we have come
your way in this place, oh Lord. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move about this place. Come on. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Lord, Mari sembah Dia. for you. Please move in this Roh place. Kudus berhembus. Roh Kudus penuhi umat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu jamahan Roh Kudus. Oh, Roh Allah yang hidup. Spirit of hope, the Spirit of life. Shikara la balala ramaya shana la balala rabatakara la baya shana. Oh, jamah penuhi kami, ya Roh Allah yang hidup. Let your presence fill in us today. Let your presence fill us. Fresh anointing. Fresh anointing. Urapan yang segar, urapan yang baru, urapan yang menguatkan. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu membawa terobosan yang baru. Roh Kudus, ambil alih. Ambil alih sepenuhnya pikiran, perasaan, emosi, kehendak kami. Engkau yang berdaulat sepenuhnya. Engkau yang memegang kendali sepenuhnya. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semua supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu yang melampaui segala sesuatu yang ada.
itulah yang membuat kami bergairah dan bersukacita di hari kemenangan ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Happy Ascension Day of Jesus Christ. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Great Joy. Katakan Great Joy. Mari kita buka bersama Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka, para murid, keluar kota sampai dekat kota Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52-53 kita baca bersama-sama, 2-3. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, they worship Him and they return to Jerusalem filled with great joy. Sangat bersuka cita ya, and they praising God. Nah, saudara dikasih Tuhan, teks Lukas pasal 24 ini menggambarkan peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke sorga yang disaksikan oleh para murid. Saudara, pada saat Kristus berkarya, Kristus selalu melibatkan pihak-pihak lain sebagai saksi mata. Katakan saksi mata. Jadi Tuhan Yesus itu gak pernah sembunyi-sembunyi. Gak pernah diam-diam kalau berkarya. Semua orang menyaksikannya. Mulai dari kelahiran ada saksi mata. Tempatnya jelas, waktunya jelas. Di Bethlehem, tanah Yudea, zaman Raja Herodes. Demikian juga pada saat Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit dari kematian. Juga ada saksi mata. Tempatnya jelas, waktunya juga jelas. Ya, disalibkan di Bukit Golgota di kota Yerusalem. Sampai hari ini ada di Israel. Jadi sangat jelas. Segala sesuatu disebutkan, ya, bahkan sejarah mencatat kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus terjadi tahun 30 Masehi pada saat Pontius Pilatus menjadi wali negeri, ya. Pontius Pilatus itu berkuasa sekitar tahun 26 sampai 36 Masehi. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus selama 40 hari memperlihatkan dirinya secara jelas, menampakkan dirinya dengan jelas kepada murid-murid. Enggak diam-diam, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7 dikatakan ada 500 lebih orang yang melihat secara langsung ketika Yesus bangkit dari kematian. Para murid dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat, mereka bahkan bisa menyentuh tubuh fisik Yesus secara langsung. Bahkan kalau sudah baca Kisah Rasul pasal 10 ayat 41 dikatakan murid-murid itu makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesudah kebangkitan, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga pun ada saksi mata yang melihatnya. Ya, bahkan tempat kenaikan Yesus pun disebut Bukit Zaitun dekat kota Betania. Saya pernah ke sana. Itu jelas tempat yang ada di Israel, saudara. Ini bukan mitos, ini bukan dongeng. Ya, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus itu bukan ilusi, bukan metafora, bukan hayalan. Tetapi semua karya Yesus adalah fakta historis. Amin. Adalah sebuah peristiwa sejarah. Bahkan ketika Yesus naik ke sorga gak malam hari, siang hari. Semua orang bisa melihat secara terang-terangan, saudara. Sangat clear. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang historis. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata.
yang bisa diverifikasi dalam sejarah. Masalah saudara percaya atau tidak itu memang urusan masing-masing ya. Tetapi jelas bahwa Yesus itu jelas hadir di dunia ini dan sejarah mencatatnya. Nah saudara, Lukas pasal 24 ayat 50-53 menuliskan ketika Yesus sedang mengangkat tangan dan memberkati para murid, Yesus terangkat ke sorga. Dan menarik karena kalau saudara perhatikan respon murid-murid ketika berpisah dari Tuhan Yesus adalah mereka sujud menyembah kepada Yesus. Mereka sangat bersukacita, katakan sangat bersukacita. Ya, dan mereka memuliakan Allah. Nah hari ini saya mau menyampaikan dua alasan apa yang membuat para murid itu sangat bersukacita. Apa yang membuat para murid itu sujud menyembah kepada Yesus dan mereka memuliakan Allah? Apa yang menyebabkan mereka bisa begitu menyala-nyala bagi Tuhan? Nah saudara, hari ini saya akan sampaikan dua makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid-murid Yesus. Ya, dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar. Belajar kebenaran firman. Dengan kita mencatat firman itu artinya kita menghormati firman. Kita serius mau merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kalau saudara setia melakukannya maka saudara akan bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena di gereja ini saudara akan digembalakan menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan visi raise up, reach out, impact. Nah saudara, makna kenaikan Yesus yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang layak dipercaya. Saya ulangi, makna kenaikan Yesus yang pertama adalah untuk mendeklarasikan, memproklamasikan, menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang layak, yang dapat dipercaya. Katakan amin. Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Nah saudara, di dunia ini kalau saudara perhatikan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani berkata, saya akan mati, hari ketiga saya akan bangkit, dan setelah itu saya akan naik ke sorga dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada nabi, imam, raja, dan pemimpin agama di dunia ini yang berani berkata demikian. Tetapi Yesus lain. Yesus berulang kali sewaktu hidup, Tuhan Yesus itu berulang kali berkata kepada murid-muridnya, aku akan ke Yerusalem, di Yerusalem aku akan ditolak, aku akan dibunuh, mati, disalibkan, tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari kematian, aku akan naik ke sorga dan hidup selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan selama hidupnya itu berulang kali benar-benar terjadi. Tepat seperti yang dikatakan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Coba pikirkan baik-baik. Perkataan Yesus, coba pikirkan baik-baik. Sewaktu hidup Yesus berkata berkali-kali, aku akan mati, tapi hari ketiga aku akan bangkit dari kematian, aku akan naik ke sorga, dan aku akan hidup untuk selama-lamanya. Saya mau tanya, itu perkataan kan, coba kalau ada orang ngomong gitu sama saudara, kira-kira gimana respon saudara? Halo, saya nih pendeta nih ya, saya ngomong, Vin, aku akan mati, Vin. Kalau aku akan mati semua orang percaya, amin. Karena semua orang mati. Tapi setelah itu aku akan ngomong, setelah itu aku akan bangkit hari ketiga. Kira-kira gimana kamu responnya, Vin? Terus setelah aku bangkit hari ketiga, aku akan hidup selama-lamanya. Gimana kira-kira respon, Vin? Ngayal. Halo, jujur, bener gak? Iya. Dan murid-murid Yesus percaya gak waktu itu? Percaya gak murid-murid Yesus waktu Yesus ngomong begitu ketika hidup? Ada yang percaya? Gak ada. Itu sebabnya pada hari ketiga setelah kematian, apakah murid-murid Yesus bersorak-sorai? Yeay, hari ketiga, hari kebangkitan. Coba baca Alkitab baik-baik. Semua murid Yesus ketakutan dan mengunci pintu rumah mereka. Karena gak ada satupun yang percaya kebangkitan. Bahkan wanita yang datang ke kubur itu bukan untuk celebrate, Jesus celebrate gitu ya, kebangkitan. Yeay,
mereka datang ke kubur untuk celebrate kebangkitan Yesus. Bukan, mereka bawa rempah-rempah, saudara. Ya, karena mereka nggak percaya itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Manusia bangkit dari kematian, naik ke surga dan hidup selama-lamanya itu sesuatu yang mustahil terjadi. Halo, betul nggak? Bukan sekedar sulit, tapi itu tidak mungkin terjadi. Itu mustahil terjadi. Tetapi kita tahu, jelas apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar terbukti tepat seperti yang dikatakan. Dari sini kita bisa memahami apa? Peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus adalah sebuah stempel kebenaran. Sebuah meterai kebenaran yang memberikan kepastian. Katakan kepastian. Kalau hal yang mustahil saja terjadi, kalau hal yang tidak mungkin terjadi, berarti semua yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus itu benar. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar. Dan semua yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu benar. Dan pasti terjadi, pasti digenapi. Katakan amin. Itu sebabnya murid-murid sangat bersukacita dan memuliakan Allah. Karena mereka tahu dengan pasti bahwa keputusan mereka mengikut Yesus adalah keputusan yang benar. Mereka mengerti bahwa pengabdian mereka, pelayanan mereka, pengorbanan mereka, bahkan kita tahu para murid rela kehilangan nyawa. Saudara tahu kisah-kisah dari para murid, mereka rela lakukan itu semua. Karena mereka tahu jerih payah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan itu benar, tidak sia-sia dan bernilai kekal. Amin. Keputusan saudara dan saya mengikut Yesus adalah keputusan yang benar. Dan itu dimeteraikan, distempel dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada kenaikan, saya nggak mau ikut Yesus. Halo? Iya, nabi banyak, imam, raja, pemimpin agama banyak bisa berfilsafat, mengajar moral. Dan mereka semua takluk pada kematian. Kalau Yesus hanya lahir, mati, saya nggak mau ikut. Karena nggak ada bedanya Yesus dengan yang lain. Halo? Tapi Yesus bangkit dari kematian, disaksikan oleh banyak orang dan mereka catat itu di kitab Perjanjian Baru. Yang mencatat kitab Perjanjian Baru adalah saksi mata. Itu sebabnya iman Kristen adalah iman yang absolut, terbukti dan bisa diverifikasi. Itu sebabnya kenapa kita sekarang mengerti ya, kenapa para murid sangat bersukacita, great joy. Karena mereka tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan hanya seorang nabi. Yesus bukan hanya seorang guru atau rabi. Para murid tahu Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari sorga. Dia pemilik sorga, dia penguasa sorga. Dan dia kembali ke sorga, ke tempat di mana dia berasal. Dan melalui peristiwa kenaikan Yesus, teka-teki mengenai siapa Yesus terjawab dengan jelas. Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Katakan amin. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita tidak membuat manusia menjadi Tuhan. Seperti yang dituduhkan ya. Tapi kita tahu Yesus bukan manusia yang kita angkat jadi Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca baik-baik kitab-kitab Perjanjian Lama, ada 400 nubuatan tentang pribadi Yesus. Iman Kristen itu berpusat pada Yesus, bukan pada kebaikan, kesalehan, bukan. Tapi iman Kristen itu berpusat kepada Yesus. Ya, dan ada 400 nubuatan ditulis ratusan tahun sebelum kejadian terjadi. Mengenai kelahiran ada nubuatannya, mengenai pelayanan ada nubuatannya, mengenai kematian, kebangkitan, kenaikan ada nubuatannya. Dan kedatangan Yesus kembali ke dunia juga ada nubuatannya. Saudara, 400 nubuatan Perjanjian Lama. Tidak ada nabi, imam, raja, pemimpin agama yang kelahiran, kematian dinubuatkan, saudara. Enggak ada. Hanya Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat 44 menyatakan, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu bahwa, perhatikan, bahwa harus, apa saudara? Digenapi semua yang dinubuatkan, semua yang tertulis tentang aku dalam Perjanjian Lama.
Kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Must be fulfilled. Katakan fulfilled. Digenapi. Kenaikan Yesus itu menggenapi nubuatan, menggenapi janji Allah kepada umat di perjanjian lama bahwa akan datang Mesias, akan datang juru selamat, akan datang raja yang akan menyelamatkan umatnya, dan itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, apa poinnya buat kita? Kalau janji Allah kepada umat perjanjian lama itu digenapi, janji Allah kepada umat di masa lalu itu digenapi, berarti Allah juga pasti akan menggenapi janjinya di masa yang akan datang. Amin. Yes. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 2-3, ayat terkenal sekali ini, pasti dikhotbahkan setiap kali kenaikan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 2-3, kita baca bersama 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke sorga, ke rumah Bapa, ke tempat yang kekal untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa saudara? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya, wow ini romantis banget. Supaya apa? Di tempat di mana aku berada. Wow, so sweet. Tuhan itu sayang banget sama kita, saudara. Dia gak mau pisah loh sama kita. Dia sediakan tempat supaya nanti di mana dia berada, kita pun berada. Prepare eternal place for you. Bilang sama kanan kiri, kamu itu berharga di mata Tuhan. Ya, nggak usah pusing, hidung saudara pesek, mata sipit sebelah, ya. Saya ini matanya sipit sebelah, ya. Nggak usah pusing kalau orang nggak perhatiin saudara, orang nolak saudara, nggak usah pusing, saudara. Saya tahu mungkin ada beberapa saudara yang sedang sedih karena tidak dihargai oleh orang lain, ya. Sudah tidak diperhatikan, saudara nggak disayang sama orang lain. Ya, saya tahu itu bukan hal yang mudah. Tapi satu hal saya mau sampaikan dengan tegas dan jelas. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memperhatikanmu. Tuhan Yesus menghargaimu. Buktinya apa? Dia sediakan tempat bagimu. Kalau orang itu menyediakan tempat, saudara, berarti orang yang disediakan tempat itu apa? Spesial. Halo? Ya. Taruh tangan kanan di dada, katakan aku berharga, aku spesial di mata Tuhan, amin. Kiranya ini menyembuhkan saudara dari gambar diri yang selama ini melukai batinmu. Saya gak tahu berapa kata-kata kotor, kata-kata kasar, stigma-stigma, kutukan negatif yang kau dengar tentang dirimu. Tapi hari ini biar kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Engkau dicintai Tuhan, kau berharga di mata Tuhan, dan itu cukup. Itu cukup saudara, amin. Ya. Manusia dunia memang mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. He prepare a place, a eternal place for you and me. Dan saudara, ini sebuah kebenaran teologis yang penting ya. Tuhan Yesus itu naik ke sorga dengan tubuh fisik, saudara, bukan rohani. Ya. Tuhan Yesus itu naik ke sorga dengan tubuh kebangkitan, dan itu tubuh fisik. Itu sebabnya kita bisa percaya adanya kebangkitan orang mati, adanya kebangkitan tubuh. Kenapa bisa percaya? Karena ada contohnya, ada modelnya. Makanya ketika kita baca surat 1 Korintus pasal 15, kita bisa ngerti. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih contoh, tubuh fisik, tubuh kebangkitan itu naik, saudara. Berarti tubuh fisik, tubuh kebangkitan itu bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal selama-lamanya. Ya, saya selalu katakan berulang-ulang kali, sorga itu bicara eternal loving relationship. Ya, sorga itu bicara apa? Persekutuan yang intim dengan Allah selama-lamanya. Amin. Dan Yesus itu secara fisik, itu sebabnya ketika kita membaca surat Rasul Paulus yang berkata nanti ketika dia datang, ya, dikatakan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini tubuh sekarang ini, tubuh berdosa ya, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi kita akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati ini, tubuh ini bisa mati nanti dari debu tanah kembali menjadi debu tanah ya.
harus mengenakan yang tidak dapat mati. Apa itu tubuh kebangkitan? Itu sebabnya 1 Tesalonika 4 dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan, menyongsong Tuhan di angkasa. Kita baca bersama ini kalimat luar biasa. 2, 3, demikianlah kita, ini dia sorga, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Loving relationship. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal bicara tentang loving relationship. Hubungan yang kekal, hubungan cinta, hubungan kasih, hubungan intim dengan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita ngerti masa depan kita akan seperti apa, maka kita akan sama dengan murid-murid Yesus. Menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan, murid-murid Yesus tetap menyala-nyala. Halo, mereka tetap bersuka cita, betul? Kenapa murid-murid Yesus bisa menyala-nyala? Padahal tadinya kita tahu, sebelum penyalipan, murid Yesus itu ketika di Taman Getsemani, halo, apa yang terjadi murid-murid? Kocar kacir, lari semua ketakutan, betul? Ya. Perpisahan di Taman Getsemani itu beda banget dengan perpisahan di Bukit Zaitun. Perpisahan di Taman Getsemani itu menakutkan. Semua murid Yesus lari kocar kacir. Saya suka sama Alkitab jujur, otentik. Ini loh kitab suci yang jujur, otentik tuh Alkitab. Murid-murid Yesus lari kocar kacir dicatat. Kan itu peristiwa yang memalukan. Kalau kitab suci ini bukan kitab yang otentik, saya akan hapus kalimat itu. Malu. Tapi penulisnya berani tulis. Itu salah satu kebukti Alkitab firman Tuhan. Jujur, otentik. Ya. Tapi aneh, luar biasa kan? Di perpisahan di Bukit Zaitun, murid-murid tidak lari kocar kacir atau mereka nggak mengalami depresi karena ditinggal oleh guru, tapi mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya pengharapan yang kekal. Dan kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 19 sampai 22, nanti saudara bisa baca di rumah Wahyu pasal 19 ayat Wahyu pasal 19 sampai 22. Di sana dijelaskan mengenai akhir dari sejarah kehidupan manusia. Bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini, dia akan mengalahkan semua musuhnya, antikristus, nabi palsu, dan semua bangsa yang melawannya. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan saudara dan saya orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Yesus. Itu sebabnya kita akan melihat penggenapan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai Filipi 2 ayat 10-11 ini. Kita akan lihat penggenapannya nanti. Dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, apa saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini belum digenapi. Ayat ini belum terjadi saudara. Kita memang doakan terus tapi belum. Sekarang ini kalau sudah mau lihat di dunia orang melawan Tuhan. Orang gak mau bertekuk lutut. Orang gak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Betul gak? Seakan-akan kejahatan yang menang hari-hari ini. Betul gak? Ya, seakan-akan kejahatan yang menang saudara. Seakan-akan dosa yang menang. Kita rasanya menderita nih hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai anak-anak Tuhan di kampus. Saudara mempertahankan integritas di tempat kerja. Saudara mempertahankan kejujuran, kebenaran dalam hubungan, saudara mempertahankan hubungan yang kudus, hubungan yang suci, seksualitas, saudara pertahankan kemurnian. Rasanya menderita karena sekarang dunia makin fasik. Halo, dunia melawan, dunia menentang Tuhan dan seakan-akan ayat ini, ya betul ayat ini memang belum digenapi. Tapi nanti kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 19 sampai 22, saudara akan lihat ayat ini digenapi. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja. Dan kita akan memerintah bersama-sama secara fisik. Mungkin saudara kaget nih. Karena dulu saya ngebayangin sorga itu roh gitu. Terus kita masuk sorga tuh melayang-layang gitu. Kayak Casper. Dulu saya pikirnya tuh begitu saudara. Tapi kalau saudara baca nih salah satu, saya tunjukin satu ya. Wahyu pasal 21 saudara. Itu fisik saudara, fisik. Ya, dikatakan
Wahyu 21 ini teks ini tentang langit baru, bumi baru ya, saya baca ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini fisik saudara, bukan rohani, bukan metafora. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi kalau mau main-main berenang di laut sekarang, karena nanti nggak ada lagi saudara. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah ini nih saudara, turun dari sorga, dari Allah. Saudara jangan bingung, saya kasih simple. Kita hari ini sih lagi nggak ngebahas tentang akhir zaman ya, tapi saya harus jelaskan karena salah satu makna kenaikan Yesus adalah janji bahwa dia akan datang kembali. Jadi kita harus ngerti masa depan kita tuh nanti kayak apa sih. Gini, kalau bicara sorga itu ada dua macam sorga yang harus saudara ketahui. Yang pertama itu namanya present heaven, sorga masa kini. Sorga masa kini itu apa sih? Kalau saya meninggal sekarang, saya akan tinggal bersama dengan Allah. Itu sorga present, sorga sekarang, tempat Allah berdiam, tempat malaikat memuji dan menyembah Allah. Ya, itu sorga sekarang. Jadi kalau orang percaya meninggal, langsung bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya di situ. Tapi ada sorga future. Ini bahasa saya sih ya. Sorga future, apa sih sorga future? Sorga masa depan, apa itu? Langit baru, bumi baru. Ini belum nih yang ini. Nanti, ya, mana buktinya? Ini buktinya saudara. Yerusalem yang baru itu gambaran dari tempat kediaman Allah. Turun dari sorga. Jadi nanti kita masa depannya itu di langit baru, bumi baru yang kekal. Baca Wahyu 22. Wahyu 21, Wahyu 22. Itu fisik saudara. Bukan roh kayak Casper gitu. Itu fisik. Dan ketika saya lihat memang rancangan Tuhan sejak awal, kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, sebelum manusia jatuh dalam dosa ya, memang rancangan Allah itu sorga dan bumi menjadi satu saudara, di Taman Eden. Tetapi kan kita tahu manusia jatuh di dalam dosa, Taman Eden berubah jadi Taman Edan. Dari Kejadian pasal 3 sampai hari ini dosa kejahatan lebih terlihat sangar dan merajalela begitu. Tapi Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Nya pasti digenapi. Rancangannya ya dan amin. Tunggu tanggal mainnya. Kejahatan seakan-akan sekarang menang, tapi kita tahu nanti at the end takdir kita, destiny kita, nasib kita itu adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan adalah nasib, takdir, dan destiny semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kitab Wahyu bukan bicara soal kehebatan antikristus. No, kitab Wahyu bicara soal kehebatan Yesus Kristus, sang raja pemenang. Makanya saya gak suka kalau kita expose akhir zaman menakut-nakuti dengan antikristus, nabi palsu. No. Kitab Wahyu itu mengekspos kemenangan mutlak dari Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Dan itulah masa depan saudara dan saya. Amin. Jadi jangan nyanyi, takdir memang kejam. Jangan nyanyi itu. Karena takdir kita tidak kejam. Ya, masa depan kita cerah, penuh dengan pengharapan. Amin. Di bumi ini saudara mengalami perkenanan Tuhan, saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Dan nanti dalam kekekalan saudara akan melihat sempurna. Di bumi ini kita sekarang sudah bisa merasakan sorga, betul? Persekutuan dengan Allah, betul? Saat saudara terima Tuhan Yesus, saudara merasakan sorga? Saudara mengalami sorga enggak? Iya dong, kita bisa bersekutu dengan Allah itu udah sorga. Tapi nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan menikmati sorga secara sempurna. Di langit baru, bumi baru. Dan itu fisik. Sama seperti Yesus tubuh kebangkitan, kita juga akan bersama dia dalam tubuh kebangkitan. Wow! Itu yang dimengerti oleh murid-murid. Makanya mereka sangat bersuka cita. Yang terakhir saudara, yuk cepat ya. Yang terakhir, makna kenaikan Yesus adalah memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes 16 ayat 7, mari kita baca bersama 2-3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus bilang begitu, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, if I go away, I will send him to you. Saudara, coba saya mau tanya. Kenapa Tuhan Yesus bilang gini nih sama murid-muridnya? Lebih berguna jika aku pergi. Kenapa saudara?
Hai murid-murid, lebih berguna kalau aku itu pergi berpisah dari kalian. Bye. Kenapa Yesus ngomong gitu? Halo? Kenapa saudara? Iya. Kok gak ada yang jawab? Ayo jawab. Kenapa Yesus bilang lebih berguna kalau dia pergi? Kenapa? Supaya Roh Kudus turun. Terus kenapa kalau Roh Kudus turun? Emang Roh Kudus lebih hebat dari Yesus? Oke, saya jawab ya. Saudara, kenapa ya Tuhan Yesus bilang lebih berguna jika aku pergi? Saudara, ketika Allah menjadi manusia, Yesus Kristus, inkarnasi, itu fisik. Dan saudara harus tahu, Yesus itu terbatas oleh tempat dan waktu. Jadi pada abad 1 ya, Yesus itu kan datang ke dunia sampai tahun 30 Masehi itu. Nah saudara, Yesus itu gak bisa berada di satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, gak bisa. Contoh maksud saya begini, ketika Yesus ada di kota Yerusalem, Yesus gak bisa pada waktu dan tempat yang sama berada di Kapernaum, gak bisa. Dia di Yerusalem, karena tubuhnya memang terbatas. Ketika Yesus ada di Sungai Yordan, Yesus gak bisa dalam waktu yang sama ada di Danau Galilea, gak bisa. Terbatas, mengerti ya? Terbatas. Yesus juga gak bisa secara fisik ya, gak bisa masuk ke dalam semua murid-muridnya di segala tempat dan zaman. Gak bisa, fisik gak bisa masuk. Gak bisa saudara. Yang bisa masuk itu harus roh. Yang bisa menyertai murid-murid Yesus di segala tempat dan zaman itu harus roh. Gak bisa tubuh fisik. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang lebih baik aku pergi. Karena tubuh fisik terbatas oleh dimensi tempat dan waktu. Tapi kalau aku pergi, aku akan utus Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Dan dia akan apa? Tinggal menyertai saudara dan saya murid-muridnya di segala tempat dan zaman. Katakan amin. Mengerti ya? Roh itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hidup semua orang percaya di segala zaman. Nah saudara, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Menarik, dalam Amplified Bible dikatakan, he will give you another helper. Dalam bahasa Yunani-nya itu parakletos, artinya apa? Comforter, advocate, pengacara, intercessor, counselor, strengthener, standby, to be with you forever. Ini kata parakletos ya, penolong, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Wow, to be with you forever, saudara. Menarik, saudara. Nah yang menarik lagi, ini adalah kata yang lain. Seorang penolong yang lain. Itu bahasa Yunaninya alos, yang lain alos itu artinya berbeda tapi sama. Saya apaan sih? Yang lain itu alos artinya berbeda tapi sama. Nah dari sini, nah saudara ini teologis ya, saudara harus bisa ngerti, harus kenal siapa Allah saudara ya. Roh Kudus itu berbeda secara pribadi dengan Yesus, tapi Roh Kudus dan Yesus itu setara, sama, sejajar. Nah, yang setara, sama dan sejajar itu adalah hakikatnya. Katakan hakikat, substansi. Nah oke, ini sedikit ya. Oke, perhatikan. Saudara harus tahu bedanya hakikat dengan pribadi. Itu beda. Hakikat dan pribadi itu beda. Supaya nggak bingung ya, karena banyak ajaran sesat sekarang ini ya. Nah saudara, hakikat itu bicara, ini sederhananya gini ya. Kenapa sesuatu dikatakan sesuatu, itu hakikat. Hakikat saya adalah manusia. Apakah kamu? Saya adalah manusia, itu hakikat, substansi. Tapi kalau kita bicara pribadi, pribadi itu berbicara mengenai kesadaran diri yang menjadikan adanya relasi.
Pribadi itu pertanyaannya bukan apakah kamu, bukan, itu hakikat. Pribadi itu pertanyaannya gini, siapakah kamu? Saya adalah Dedi Santoso. Bisa ngerti gak? Apakah kamu? Itu pertanyaan hakikat. Saya adalah manusia. Siapakah kamu? Saya adalah Dedi Santoso. Itu pribadi. Jadi kalau kita bicara mengenai Allah, apakah engkau? Allah. Hakikat, substansi. Siapakah engkau? Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu pribadi. Bingung gak? Supaya gak bingung, gini ya. Jadi pada saat kita bicara mengenai hakikat, Allah itu satu. Esa. Kalau bicara hakikat, Allah itu satu. Esa, bukan tiga. Bukan tiga, Allah itu satu. Allah itu Esa. The Lord God is one. Itu hakikat. Satu, Esa. Tapi kalau kita bicara pribadi, Alkitab mengajarkan ada tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga, bukan satu. Peristiwa di Sungai Yordan itu bukan sandiwara. Yesus di Sungai Yordan, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada suara dari sorga, inilah anakku. Itu bukan sandiwara. Itu real, memang tiga pribadi, saudara. Lalu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus itu benar-benar berdoa kepada pribadi Bapa, bukan dia berdoa sama pribadinya sendiri. Ya Bapa, ampunilah, di Taman Getsemani, ya Bapa jikalau cawan ini. Itu Yesus betul-betul tidak lagi sandiwara, bukan dia lagi doa sama dirinya sendiri. Ya enggak, dia memang betul-betul lagi berdoa sama pribadi Bapa. Ya, nangkep ya. Ketika dia bilang ya Bapa, memang ada pribadi Bapa. Yesus benar-benar panggil ada pribadi Bapa gitu. Bukannya lagi bersandiwara, ya. Enggak sandiwara, beneran gitu. Nangkep ya. Makanya kalau kita baca Alkitab jelas sekali jelas. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong tuh. Tritunggal. Tritunggal saudara. Satu hakikat, tiga pribadi. Katakan satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang Esa. Katakan amin. Kalau bicara hakikat Allah kita satu, Esa. Kalau bicara pribadi, tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus, SMS. Katakan SMS, sehakikat, melekat, sejajar, setara. Allah yang Esa. Itu sebabnya kalau dari sini kita ngerti, karena saksi Yehova bilang Roh Kudus itu tenaga aktifnya Allah. Itu saksi Yehova. Makanya kenapa saya harus ajarkan ini supaya saudara nggak nyasar-nyasar, nggak menyimpang. Karena saksi Yehova mengatakan Bapa itu lebih tinggi dari Yesus, Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus. Jadi gini kalau saksi Yehova. Ya, dan mereka mengatakan Roh Kudus itu tenaga aktif. Jadi bukan pribadi Allah, bukan. Tenaga aktif, kuasa. Roh Kudus itu tenaga aktif Allah, kuasa. Itu saksi Yehova. Makanya saudara harus ngerti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia harus dihormati, disembah sama seperti kita menyembah Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Katakan amin. Ya, itu sebabnya di waktu-waktu ini saya mengajak kita semua ikut ambil bagian. Karena kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5 sebelum naik ke sorga Yesus berpesan kepada murid-muridnya kamu harus tinggal di kota Yerusalem untuk menantikan penggenapan janji Bapa. Bapa akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan kita tahu murid-murid Yesus ada berapa? 120 orang, mereka mentaati perintah Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka pergi ke upper room, loteng atas. Ya, saya juga pernah ke sana, ke tempat itu. Loteng atas, saudara di kota Yerusalem. Dan mereka menaikkan doa, pujian, penyembahan dalam unity. Menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu itu terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Kita tahu kenaikan Yesus adalah hari Kamis yang lalu, ya. Kita rayakan memang hari ini, tapi itu terjadi hari Kamis kemarin tanggal 13 Mei. Dan dari tanggal 13, 10 hari, minggu depan, 23 Mei, kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. The Pentecost Sunday, minggu depan. Dan mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 23 itu, saudara, kita mau mengikuti teladan
dari murid-murid Yesus. Mereka menaikkan doa, pujian, penyembahan dalam unity, menantikan pencurahan Roh Kudus di dalam diri mereka selama 10 hari. Dan itu sebabnya saya mengajak semua jemaat BIC, khususnya para pelayan BIC Korea, mari kita ambil waktu untuk join bersama menantikan pencurahan Roh Kudus, yang menantikan urapan yang baru. Memang Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, betul. Tapi kita butuh kesegaran, kita butuh pengurapan yang baru, kita butuh dipenuhi oleh Roh-Nya, amin. Itu sebabnya ini momen, sekali lagi ini momen. Memang peristiwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini momen, ambillah momen ini. Hari Senin sampai Jumat, tanggal 17 sampai 21 Mei jam 9 malam waktu Korea, jam 7 malam waktu Jakarta. Yuk join melalui YouTube Bethany Church Singapura atau melalui Zoom. Kalau melalui Zoom, saudara harus masuk 5-10 menit sebelum waktunya. Karena banyak sekali yang join ke meeting Zoom. Karena ini Bethany Church Singapura bersama semua gereja cabang, saudara. Jadi banyak, 200 lebih orang yang join. Jadi saya mengajak, yuk mulai besok tanggal 17 ya. Sampai hari Jumat tanggal 21 Mei jam 9 malam, ambil waktu khusus 1,5 sampai 2 jam untuk kita merindukan ya pengurapannya memenuhi kita, amin. Saya berdoa saudara mengalami baptisan Roh Kudus, saudara mengalami bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa doa yang membangun iman ya. 1 Korintus 14 ayat 2, orang yang berbicara dengan bahasa roh itu berbicara kepada Allah. Orang yang berbicara dengan bahasa roh itu sedang membangun imannya. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Perlu merindukan karunia-karunia Roh Kudus termanifestasi. Itu sebabnya mari sama-sama kita ambil waktu ini jadi waktu retreat ya. Kita nggak ada retreat di tahun ini, tapi kita retreat tanggal 17 sampai 21, 5 hari. Amin saudara? Yes, saudara perlu wisdom dari Tuhan. Saudara yang kuliah, saudara yang kerja, saudara harus mengambil keputusan kan dalam hidup ini. Hidup ini itu banyak pilihan, hati-hati. Tipu muslihat, distract, hati-hati. Jadi kita tuh butuh wisdom supaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan untuk tepat akurat butuh pengurapan Roh Kudus. Gak bisa saudara hanya mengandalkan Sunday service, gak bisa. Setiap hari saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Sunday service itu celebration saudara. Sunday service itu saudara terima visi, saudara diperlengkapi. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara harus bangun manusia rohmu. Kau harus bangun manusia batiniahmu. Kau harus kuat dalam roh. Karena terlalu banyak pressure, terlalu banyak godaan. Minggu lalu kita udah share mengenai godaan. Itu real, peperangan rohani itu real. Real saudara. Percaya gak percaya? Real. Saudara tuh lagi dibidik oleh iblis. Supaya engkau jauh dari Tuhan. Supaya engkau meninggalkan Tuhan dan kau tidak mengalami penggenapan kehendak Allah secara maksimal dalam hidupmu. Karena iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan mau kita mengalami penggenapan kehendak Allah secara maksimal. Itu sebabnya jangan mau ditipu oleh tipu muslihat iblis. Jangan sendirian, mari kita sama-sama join. Bersama dengan gereja pusat kita Bethany Church Singapura, amin. Dan minggu depan tanggal 23 Mei kita udah siap untuk merayakan pencurahan Roh Kudus, Pentecost Sunday ya. Hari Pentakosta minggu depan tanggal 23 Mei. Wah kita udah siap, roh kita sudah menyala-nyala. Karena kita sudah mengalami itu dalam masa 10 hari. Menanti-nantikan terus dalam doa, pujian, penyembahan, renungan firman, penuh dengan roh. Karena roh adalah penolong, pembela, pengajar, penghibur. Roh memberi kuasa dan roh akan mengubah hidupmu. Sehingga engkau menjadi dewasa secara rohani, menjadi serupa dengan Yesus. Kalau engkau intim dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh akan termanifestasi dalam hidupmu. Amin. Saudara yang masih muda tersinggung, masih gak sabaran, ayo penuh Roh Kudus. Nanti jadi lemah lembut, jadi sabar, jadi penuh kasih. Mau mengampuni, yang keras yang gak mau mengampuni, nanti Roh Kudus yang ubah. Ya, jadi mau mengampuni, jadi mau menyapa duluan, mau meminta maaf duluan, mau merespon duluan. Iya itu pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati yang keras akan dilembutkan. Ya, saya berdoa dalam nama Yesus ini menjadi Kairos, menjadi waktunya Tuhan untuk melawat BIC Korea supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Mari saya undang para pelayan maju ke depan. Hari ini kita belajar 2 hal mengenai great joy. Kenapa kita sangat bersuka cita? Ketika Yesus naik ke sorga, kita sangat bersuka cita.
Kita tidak sedih, kita enggak putus pengharapan, no. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, kita bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus menyatakan, mendeklarasikan dia adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran, ya, yang layak dipercaya. Dan yang kedua, karena Yesus memberikan rohnya yang tidak terbatas itu. Rohnya yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh itu disebut penolong. Roh itu disebut pembela. Roh itu penghibur, pengajar. Dan roh itu yang akan mengubahkan hidup saudara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita siap memerintah nanti di langit baru, bumi baru ya. Kita akan memerintah saudara. Latihannya sekarang, gladi resiknya tuh sekarang. Di bumi ini kita dilatih, dibentuk. Karena masa depan kita nanti kita memerintah. Makanya mentalnya itu sekarang lagi dibentuk. Gak bisa mental tempe. Gak bisa. Orang yang mau memerintah raja, memerintah itu mentalnya harus mental baja. Nah makanya sekarang kita dibentuk. Ketemu orang menyebalkan, ketemu keadaan tidak menyenangkan. Iya, dibentuk, dilatih. Supaya kita punya karakter serupa dengan Yesus. Karena nanti di langit baru, bumi baru, kita akan memerintah sebagai raja. Baca itu Wahyu 22 ayat 5. Ada yang saya omongin semua ada di ayat Alkitab. Silakan dibaca. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi Mari buka kedua belah tanganmu, katakan datanglah, datanglah. Kami rindu, kami lapar dan haus akan Engkau, hadirat-Mu. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Hari ini meterai kebenaran disampaikan. Stempel kebenaran disampaikan. Kalau engkau sedang mengalami keraguan-raguan, engkau sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan, Yesus bilang jangan gelisah hatimu, jangan khawatir.
Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal untukmu. Di dunia ini aku menyertaimu dalam rohku, Roh Kudus. Dia berdiam dalam diri saudara. Saya mengajak kita semua, mungkin selama ini saudara jarang, tapi sekarang dia pribadi saudara. Roh Kudus itu pribadi. Bukan benda, bukan. Pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Roh Kudus bisa didukakan, Roh Kudus bisa disenangkan. Saya mengajak kita mungkin jarang ya, tapi sekarang yuk coba ngomong. Roh Kudus, panggil dia. Roh Kudus. Kalau saudara lagi mengalami kegelisahan, katakan Roh Kudus. Ini hambamu, Roh Kudus. Roh Kudus. Ini hambamu, Roh Kudus. Penuhi Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sedang terus bekerja, Engkau terus berkarya. Roh-Mu itu sedang berhembus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat letih lesu terima kelegaan, terima kelepasan, terima terobosan, terima hikmat dari Tuhan. Kau yang lagi bingung mau mengambil keputusan, terima hikmat dari Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan akan pimpin keputusan-keputusan yang kau ambil adalah keputusan yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena Dia Allah yang tepat, Dia Allah yang akurat, Dia roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oh Rabasyanda Karalaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabasyanda Karalaman. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di hari perayaan kenaikan Yesus, kami tahu Yesus kebenaran yang layak dipercaya dan Roh Kudus berdiam dalam kami sebagai penolong yang menyertai kami selama-lamanya. Dan itu cukup bagi kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani jeripaya mereka dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah sia-sia pengiringan dan pengikutan kami kepada Kristus itu, tidak pernah sia-sia. Karena bernilai kekal dan pasti benar. Dan sebentar kami pulang, kami mau terima berkat dari Tuhan. Buka hati, tengadakan kedua belah tangan, saudara, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Pulanglah dan terimalah anugerah kasih karunia, perkenanan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dan kita akan memerintah bersama Dia di langit baru, bumi baru selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat hari kenaikan Yesus. Happy Ascension Day. Keep winning. God bless you.